Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur. Sejenak kita akan memberikan waktu kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di satu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita yang menjadi renungan harian HKBP Kamis tanggal 5 September 2024 terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal penyebab yang membuat kita mengalami ketertekanan di dalam kehidupan kita. Ada yang mengalami ketertekanan karena perekonomian, karena keuangan, karena keluarga, karena anak-anak, karena pekerjaan, karena jabatan, karena lingkungan, karena pensiun dari pekerjaan, dan banyak hal lain yang boleh menyebabkan kita hidup di dalam ketertekanan. Saudara-saudariku yang kekasih, konten Nats ini menggambarkan ketertekanan umat Allah yang hidup di dalam pembuangan karena keterpisahan mereka dengan bait Allah. Mereka tidak bisa beribadah kepada Allah seperti yang mereka harapkan. Mereka mengalami ketertekanan karena iman, tekanan batin, dan kerinduan yang meluap-luap untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan yang meluap-luap untuk berjumpa dengan Tuhan digambarkan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Ia mengalami kehausan, gundah gulana, tertekan dan gelisah ketika menyadari keberadaannya yang telah jauh dari Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rasa tertekan karena kerinduan yang meluap-luap untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, di sini mau memperlihatkan bagaimana mereka memiliki keterikatan yang kuat dengan Tuhan Allah. Suasana hati ini tidak akan terjadi kalau tidak ada keterikatan yang sungguh sangat dalam kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dituliskan, berhentilah bersandar pada manusia yang hanya ada nafas di hidungnya, untuk apa dia diperhitungkan. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7 yang mengajarkan kita untuk hidup di dalam pengharapan, dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga merasakan kerinduan yang meluap-luap untuk berjumpa dengan Tuhan kita? Walaupun begitu banyak kegiatan atau kesibukan yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga merasa gundah gulana atau tertekan karena banyak waktu kita yang tersita untuk hal lain? Saudara-saudariku yang kekasih, merasa gundah gulana ataupun gelisah ketika tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Atau justru sebaliknya, perjumpaan dengan Tuhan tidak punya pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita acuh tak acuh. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan menjadi hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu marilah kita berpegang teguh
pada kepengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tertulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Yesuslah sumber pengharapan kita. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kelegaan kepada kita yang tertekan, kepada kita yang gundah gulana, kepada kita yang gelisah. Percayalah, kiranya Tuhan memberkati kita. Hiduplah di dalam pengharapan kepada Yesus. Amin. Taklukkan badai besar di hidupku.